sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bihamdihi wa bihamdihi wa rasulullah rabbi ilma wa rizqi fama amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya mari kita sama-sama ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam acara Tabligh Akbar Islamic Days 2020. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung kita semua, Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dakwah beliau sehingga kita sampai sekarang ini masih dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmat iman, dan semua yang mengikutinya. Baik, sebelumnya izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Surya Patra Abdillah, saya dari program pendidikan akuntansi 2018, yang mana selama kurang lebih 2 jam ke depan saya akan memandu jalannya acara Tabligh Akbar pada malam hari ini. Oh iya, perlu diketahui juga teman-teman, acara Tabligh Akbar merupakan serangkaian acara dari program kerja mosaik FEB Unite, yakni Islamic Days. Dan salah satu sub acara lainnya yaitu adalah lomba poster nasional yang sudah diselenggarakan kurang lebih 2 atau 3 minggu belakang ya. Dan insya Allah di sesi akhir nanti sebelum penutup kita juga akan melihat kira-kira nama-nama siapa yang menjadi pemenang dari lomba poster nasional ISDAYS 2020 tersebut. Oke, kemudian pada tahun ini Islamic Days bertemakan Exploring Islamic Modern Culture with the Role of Young Generation, yang akan dibawakan oleh pembicara yang sangat luar biasa. Mungkin tentu saja teman-teman ya selain dari poster pasti juga sudah kenal juga beliau yang sangat kaliber, buku-bukunya sangat banyak dan bagus-bagus juga, Ustadz Salim Afilah, insya Allah. Kemudian selanjutnya ini saya akan membacakan beberapa runtutan acara yang akan kita jalani pada kesempatan malam hari ini. Acara-acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita mulai dengan pembukaan, di mana dalam pembukaan tersebut meliputi tilawah Al-Quran dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pelaksana ISDAYS, sambutan Ketua Mosaik, serta sambutan dari perwakilan dekanat, yaitu nanti adalah dari Wakil Dekan 1 FEB Unite. Kemudian acara dilanjutkan dengan acara inti itu sendiri, yaitu penyampaian materi dari Ustadz Salim Afilah. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, di mana untuk mekanismenya sudah teman-teman panitia jelaskan di grup Tabligh Akbar yang ada di WhatsApp tentu saja. Kemudian diakhiri dengan penutup, di mana sebelum di antara acara penutup tersebut juga terdapat pengumuman pemenang lomba serta doa bersama. Jadi dimohon untuk jangan terburu-buru meninggalkan Zoom meeting ini supaya kita bisa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, baik. Langsung saja kita ke acara pertama, yakni pembukaan. Insya Allah supaya lebih afdol, mari kita awali acara Tabligh Akbar dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zulfan. Kepada Saudara Zulfan dipersilakan. Assalamualaikum Saudara Zulfan, apa sudah ada di dalam? Ya. Dari panitia apakah
Ada saudara Julpan atau ada yang menggantikan? Bagaimana saudara panitia mungkin? Ada yang menggantikan atau sudah beliaunya sudah ada? Sudah masuk ya? Atau saudara Rehan Hussein mungkin? Apakah sudah hadir? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah azim. Alhamdulillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, selanjutnya yakni adalah sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pelaksana ISDES 2020 kepada Saudara Andi Priyatama Ramadan. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Salim Alfilah, yang terhormat Dr. Wisnu Wibowo, SE, MSI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang terhormat Ketua atau Perwakilan dari SKI Fakultas Universitas Airlangga yang telah meluangkan waktunya ya, untuk menghadiri undangan dari Mosaik FEB UNER di Islamic Days 2020. Kemudian yang terhormat Nur Wahyu Dimas selaku Ketua Mosaik FEB UNER, dan yang kami hormati para hadirin dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul ya, bukan berkumpul tapi kita hadir di tempat masing-masing untuk join bersama di virtual conference ini ya, di Tabligh Akbar Islamic Days 2020 yang insya Allah barokah. Nah, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Priyatama Ramadan ya, di sini sebagai Ketua Islamic Days 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim, meskipun kita sekarang ada di kondisi pandemi seperti ini, sudah kurang lebih 8 bulan ya, kita stay at home, work from home seperti itu. Mosaik FEB UNER 2020 dapat menyelenggarakan acara Islamic Days 2020 dengan tema Exploring Modern Islamic Culture with the Role of Young Generation. Nah, karena kita juga menyesuaikan dengan peraturan kampus dan pemerintah juga, maka kita melakukan kegiatan ISD 2020 ini dilakukan secara daring ya. Tapi semisal ini nggak ada pandemi, jadi kita offline, kita ini sekarang udah di Masjid Nurul Asmi Kampus C kita sekarang. Kalau nggak online seperti ini. Jadi pasti bakal ramai ini malam kalau kita melakukannya secara offline. Tapi mengingat keadaan dan kondisi memang seperti ini. Nah, selain itu, di dalam rangkaian Tabligh Akbar ini juga bakal sebagai penutup acara lomba poster ya, yang telah kami adakan, yang nantinya akan diumumkan di akhir acara. Kami selaku panitia sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah berusaha dengan sebaik-baiknya dalam membantu melancarkan acara ini. Nah, sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga saja bisa berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Melalui acara ini juga ya, kami juga mengajak teman-teman sekalian, terutamanya pemuda ya, untuk sedari dini memperdalam ilmu agama, karena agama tentu saja menjadi fondasi penting bagi kita untuk dapat melangkah dan tetap berada di jalannya. Sebab di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi dan kecanggihan seperti ini, agar pemuda itu masih memiliki pegangan dan tidak termakan oleh arus zaman dan modernisasi ini, sehingga tetap pada jati diri kita sebagai pemuda muslim dan dapat menjadi tonggak kejayaan Islam ya, dengan mengeksplor Islamic culture secara kreatif, modern, dan integritas. Dan itu kita wujudkan dalam kompetisi lomba poster seperti itu. Nah, saya atas nama Panitia Islamic Days 2020 berharap semoga apa yang disampaikan nantinya oleh Ustaz Salim benar-benar dapat dihayati oleh teman-teman semua untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Nah, sebelum kami tutup, atas nama penyelenggara, mohon maaf ya jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, semua itu karena kekhilafan kita semua. Kritik dan saran yang membangun sangat terbuka ya bagi kami panitia agar acara ke depan, Islamic Days ke depan itu berjalan lebih baik lagi. Mungkin
Itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih buat saudara Andi Priyatama Ramadan, selaku Ketua Pelaksana ISIS 2020 sudah menyampaikan sambutannya. Baik, sambutan yang selanjutnya adalah yakni sambutan dari Ketua Ormawa Musaik FIB UNER kepada sobat saya Nur Wahyu Dimas Putra. Saya persilahkan. Bismillah, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dimulai dari nikmat manisnya iman, indahnya Islam, hingga nikmat sehat, di mana pada kondisi pandemi seperti ini, sehat merupakan salah satu kunci untuk kita tetap bisa produktif dan juga bisa tetap hidup ya, hidup dalam arti semangat untuk mengarungi kondisi yang memang extraordinary ini. Tak lupa salat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah berusaha menggiatkan dakwah 1400 tahun yang lalu hingga sekarang masih terasa cahaya Islam ya, di berbagai penjuru dunia. Sebelumnya terima kasih banyak kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Yang terhormat Ustadz Salim Afillah selaku pemateri Tabligh Akbar Islamic Days 2020, dan yang terhormat para hadirin peserta dan panitia Islamic Days 2020, selamat datang. Berbicara mengenai Islamic Days 2020, ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Mosaik FIB UNER, di mana berupa rangkaian acara yang biasanya didahulukan oleh lomba. Untuk tahun ini, mengikuti arah geraknya pandemi ini, lomba seperti biasanya ada lomba tahfiz Quran dan lain sebagainya, kita ganti menjadi lomba poster yang sudah diselenggarakan 3 minggu sebelumnya. Dan insya Allah pada hari ini ada rewarding setelah kajian selesai, ada rewarding untuk kepada para pemenang dari acara dari lomba ini. Sebelumnya selamat kepada para peserta yang berhasil memenangkan lomba poster, dan tentunya tetap semangat untuk teman-teman peserta lomba yang mungkin belum beruntung. Berbicara mengenai kegiatan di Mosaik FIB UNER ini ya, tentunya selama hampir 1 tahun kepengurusan di Kabinet Terang Bulan ini, banyak sekali gejolak maupun kegiatan yang seharusnya dilakukan, namun karena pandemi memang kita harus merubah, harus adaptasi dengan pandemi, di mana situasi seperti kuliah di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah itu kita adaptasikan, sehingga biasanya kajian-kajian yang biasanya dilakukan di masjid,
yang misi kita mengumpulkan para peserta sekarang berada di sebuah aplikasi, yaitu Zoom ini salah satu contohnya. Dan tanpa mengurangi semangat untuk berdakwah, maka para panitia mengakomodasikan sebuah kegiatan tabligh akbar lewat Zoom ini. Walaupun mungkin tanpa mengurangi esensinya, semoga tabligh akbar ini dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Semoga akhirul kalam, semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan di sini saya mewakili panitia memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan maupun kehilafan yang dilakukan, karena sesungguhnya manusia itu merupakan tempatnya salah dan lupa, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat saudara Dimas, Roy Dimas Putra. Baik, ini sambutan yang ketiga dan sambutan yang terakhir juga akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga kepada Bapak Wisnu Wibowo, SE, MSI. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustadz Salim Alfilah, saudara-saudaraku peserta tabligh akbar Islamic Day 2020 yang insya Allah senantiasa dalam lindungan, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemajuan zaman memang sudah tidak bisa kita hindari lagi. Perkembangan yang begitu pesat yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi di setiap aspek kehidupan telah memberikan tantangan tersendiri bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam. Di satu sisi, kemajuan teknologi, kemajuan zaman tersebut telah menawarkan berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan juga peradaban. Tapi pada sisi yang lain, kemajuan teknologi, kemajuan zaman tersebut juga memberikan tantangan tersendiri, juga memberikan persoalan dan permasalahan yang dapat mengancam kehidupan, dapat merusak peradaban manusia. Oleh karena itu, diperlukan satu pengetahuan, diperlukan satu ilmu untuk bagaimana menghadapi tantangan kemajuan zaman ini dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi kita tetap bisa terus beradaptasi, menyesuaikan dan memanfaatkan peluang yang ada dengan inovasi, dengan kreativitas. Tapi di sisi yang lain, itu juga tidak berarti kemudian kita harus kehilangan pegangan. Dengan tetap terus berpedoman pada ajaran Islam, memegang teguh syariat agama. Oleh karena itu, acara tabligh akbar ini menjadi sangat penting, mengingat peran generasi muda Islam yang sangat strategis untuk menentukan arah perkembangan zaman ke depan. Apakah akan bisa memberikan manfaat
apakah justru akan lebih banyak menimbulkan mudarat dan kerusakan. Oleh karena itu, saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih menyambut baik acara tablik akbar ini. Dan kepada Ustadz Salim Alfilah, saya juga mengaturkan terima kasih atas nama pribadi dan institusi yang di tengah-tengah kesibukan beliau masih berkenan untuk menyempatkan hadir dalam acara ini meskipun secara virtual. Semoga acara tablik akbar Economic Day 2020 ini akan memberikan manfaat, bekal ilmu, pengetahuan, kiat-kiat yang harus kita lakukan sebagai generasi muda Islam agar perkembangan zaman, kemajuan teknologi tersebut tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan. Itu nyamuk tuh cuma Hamdan doang gitu loh. Nyamuk ya, Mas. Kemajuan konsistensi kita untuk memegang prinsip ajaran Islam, syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wisnu, walaupun tadi merupakan video playback, tetapi tentu saja semangatnya masih terpancar hingga bisa kita ambil hikmahnya pada kesempatan kali ini. Baik, setelah acara pembukaan kali ini kita akan masuk ke acara inti, yakni penyampaian materi oleh Ustadz Salim Alfilah dengan tema Exploring Islamic Modern Culture with the Role of Young Generation. Insya Allah sudah di antara kita ya. Assalamualaikum Ustadz Salim, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bergabung. Yes. Alhamdulillah beralamin. Ini Ustadz live dari mana ini Ustadz? Dari Jogja. Wah, Jogjanya mana Ustadz? Di Jogokarian. Salah. Oh, Jogokarian ya. Saya kurang program Mas Ustadz. Saya Wates. Oh, Masya Allah. Ya. Siap. Kapan-kapan mampir jajan geblek Ustadz. Insya Allah. Ya. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya. Oh ya Ustadz, sebelumnya saya mewakili panitia juga, mewakili teman-teman dari Mosaik FEB Unair. Sangat berterima kasih Ustadz sekali atas kesediaan Ustadz Salim menjadi pembicara di acara kami yang mungkin sederhana ini. Mungkin bisa disapa dulu ini Ustadz para pesertanya yang mungkin udah nunggu-nunggu juga ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya Ustadz, barangkali peserta juga sudah tidak sabar ini sama menghindari untuk mungkin acaranya terlampau larut malam, mungkin bisa langsung dimulai saja Ustadz menyampaikan materinya. Apakah sudah siap Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz, monggo. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Hadratul Afadil, pimpinan dan seluruh jajaran FEB Unair yang berbahagia, yang kami hormati rekan-rekan panitia penyelenggara Islamic Day 2020, yang kami hormati rekan-rekan peserta semuanya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini. Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu
meskipun hanya secara daring, secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keniscayaan bagi kita untuk menghadapi zaman di mana kita dilahirkan, dibesarkan, tumbuh dewasa, dan meniti kehidupan ini. Kita sebagai seorang Muslim ya, berada di dalam satu lingkungan bernegara Indonesia, dan kita masing-masingnya dengan adat istiadat sesuai dengan suku kita, tradisi-tradisi sesuai dengan asal kita, ya. Tapi kita juga adalah bagian dari sebuah masyarakat global yang masyarakat global ini semakin borderless, semakin menipis batas-batasnya. Kita connected, terhubung dengan seluruh dunia melalui jejaring dunia maya yang disebut sebagai internet. Kita tidak lagi ya memiliki privasi-privasi seperti yang dimiliki oleh bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dahulu. Kita terekspos, seluruh jejak digital kita terdata, ya, dan kesemuanya itu ya menjadikan hidup kita betul-betul berubah, sangat berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita lihat pada hari ini adalah sebuah perubahan yang sangat cepat. Secara skala perubahan, ya, kecepatan teknologi mengubah cara hidup manusia ini eksponensial. Dahulu, ya, orang perlahan berubah dengan teknologi dan penemuan-penemuan yang juga tidak secepat sekarang. Pada hari ini kita mengetahui bahwa perubahan-perubahan dalam teknologi hitungannya dalam skala detik, bahkan mikrodetik ataupun nanodetik. Banyak yang berubah di dunia ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, sebagai seorang Muslim, kita tentu berharap menjadi insan yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sangat cepat ini, survive, dapat bertahan sekaligus tetap dapat mengamalkan ya ajaran-ajaran agama yang kita anut. Secara umum, kehidupan keagamaan kita di negeri yang kita cintai Indonesia juga mengalami perubahan dan pergerakan yang kalau saya memilih untuk bersyukur dan optimis. Meskipun tentu ada gejala-gejala yang patut diwaspadai terkait perkembangan ya dari bagaimana penghayatan kita terhadap akidah kita, bagaimana penghayatan kita terhadap ibadah kita, bagaimana penerapan syariat dalam muamalah kita, dan bagaimana terjemah dari semua itu dalam akhlak kita, itu tentu kita tetap harus memberikan catatan-catatan penting.
Tetapi secara umum kita mengalami gelombang kesadaran beragama dan kesyukuran yang luar biasa. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 1980-an ketika bapak saya mengajar di sebuah SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, sekarang menjadi SMK, di sebuah kota di Jawa Tengah. Dari seluruh murid ya, yang mayoritasnya adalah perempuan di SEMEA tersebut, ya, jumlahnya mencapai 900 orang murid dari sekolah tersebut. Dari 900 orang itu yang mayoritasnya perempuan, hanya ada satu murid yang memakai kain kerudung atau jilbab. Satu-satunya murid yang berkain kerudung atau memakai jilbab itu ya ibu saya, gitu ya, yang kemudian menjadi istri dari ayah saya. Satu perkembangan yang luar biasa yang kemudian kita dapati dengan revolusi jilbab di tahun 90-an. Di mana ya, anak-anak SMA sudah mulai memakai jilbab, meskipun ada di antara mereka yang mendapatkan tindakan keras dari sekolah, bahkan sebagian terpaksa drop out, ya, keluar dari sekolahnya, kemudian dia pindah ke sekolah yang lain yang lebih mentolerir pemakaian kain kerudung atau jilbab. Tapi pada tahun itu juga secara budaya muncul lagu Bimbo yang digubah dari puisi sastrawan Taufik Ismail, judulnya Aisyah Adinda Kita. Kemudian kita juga menyimak puisinya Cak Nun, MH Ainun Najib dengan Lautan Jilbab. Nah, maka kemudian jilbab ini menjadi sesuatu yang begitu jamak, begitu wajar diterima, menjadi tren yang bahkan hingga hari ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari sekedar penutup aurat ya, yang lebih sempurna, sekarang menjadi mode, sekarang menjadi tren, sekarang menjadi satu bagian dari pop culture, industri budaya yang luar biasa. Sebagai gejala sosial, kita bisa melihat bahwa di tahun 80-an itu tokoh yang dianggap sebagai ukuran ini ya, cowok keren. Pada zaman itu adalah si boy. Kita menyimak ada novelnya, ada filmnya, catatan si boy. Si boy itu ganteng, atletis, pinter main basket, juara kelas, juara sekolah, ketua OSIS, ya, keren dalam segala hal, disayangi guru-guru. Ya. Tapi meskipun dia sholatnya rajin, pacarnya banyak, playboy, dan ya, sering ke klub malam. Gitu. Itu gambaran tentang seperti apa sosok seorang cowok keren di tahun-tahun itu. Tak lama kemudian muncul antitesisnya. Antitesisnya itu, ya kalau si boy anak yang patuh, taat aturan, di sekolah menjadi kesayangan guru-guru, ini bengal, ini rebel, ini pemberontak. Namanya lupus. Ya, rambutnya gondrong, tidak seperti si boy yang klimis. Kemudian ya, bajunya dikeluarkan. Dia sering bolos, tapi juga punya kepedulian tinggi bikin baksos, gitu ya. Kemudian ya, yang salah satu yang khas, dia bisa meniup permen karet menjadi balon dan lain sebagainya. Di waktu berikutnya ada perkembangan yang sangat menarik dengan munculnya generasi sastra Islami yang dipelopori oleh Mbak Helvi Tiana Rosa. Ya. Saya ingat di akhir tahun 90-an, akhir banget ya, ketika saya SMA, saya tuh kalau selesai jam sekolah, saya melepas baju seragam atasan SMA saya ganti dengan apa yang hari ini di jamak disebut baju koko ya, pakaian yang kerahnya kerah seperti ini, kerah koko disebutnya.
Saya ditanya sama guru-guru saya, Salim, kenapa kamu kok setiap selesai jam pelajaran sekolah pakai bajunya ganti? Kata saya, iya Pak, Bu, biar saya malu sama baju. Maksudnya malu sama baju gimana? Ya kalau saya pakai pakaian seperti ini, saya akan malu berbuat aneh-aneh ya di manapun tempat, mau di nongkrong di Malioboro ataukah kemudian ke alun-alun ataukah kemudian zaman itu ya lagi sedang tumbuh ada warnet gitu ya. Mau aneh-aneh di warnet juga malu pakai baju seperti itu. Nah, pakaian ini untuk menjaga saya. Kata guru-guru, bagus itu, bagus. Terbawa kebiasaan itu sampai masa kuliah. Ketika kuliah, saya di kampus ketika teman-teman bajunya dimasukkan ya pakai sabu gitu ya. Saya masih pakai baju koko yang kemudian tentu kalau dimasukkan malah aneh. Jadi dia dikeluarkan. Tapi ada dosen yang mungkin kurang suka mengatakan, ini kelas loh Dek, bukan musola gitu ya. Saya tanya, apakah saya melanggar tata aturan berpakaian? Kata dia tidak, karena ya, sebatas bebas, rapi, sopan, tidak ada masalah. Iya, alhamdulillah terus konsisten seperti itu ya sampai satu saat ketika saya mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ya. Tahun-tahun mungkin 2008, 2009 begitu ya. Tiba-tiba saya pada suatu pagi ya tiba-tiba saja pada suatu pagi mahasiswa-mahasiswa saya itu semua pakai baju koko. Kaget. Saya tanya, loh ini kenapa kalian bajunya kayak begini? Ya kan semalam baru habis nonton film Ayat-Ayat Cinta, Pak. Gitu. Oh begitu. Terus kenapa dia Ayat Cinta? Kan tokohnya ya, Fahri, ya, mahasiswa Indonesia di Mesir dari novel karya Habibur Rahman Al-Shirazi, Ayat-Ayat Cinta yang difilmkan, dibintangi oleh Fedi Nuril pada saat itu. Kemudian ini yang keluar ini adalah ya, ini ya, yang keren tuh sekarang yang begini Pak ya. Kayak Bapak juga keren katanya. Ya. Ada perubahan-perubahan luar biasa. Di masa berikutnya kita akan mendapati ketika sosial media berkembang pesat menjadi sebuah aplikasi yang seakan-akan wajib setiap orang punya akun Twitter, punya akun Instagram, punya akun Facebook, begitu ya. Maka coba perhatikan siapakah yang followernya jutaan mengalahkan para artis, para qori, para pembaca Al-Quran. Selebgram atau selebritis di Instagram itu kemudian yang tumbuh adalah ya selain para artis adalah para penebar kebaikan melalui lantunan ayat suci Al-Quran, juga para asatid, para ustadz. Kita lihat ustadz seperti Ustadz Hanan Attaqi gitu ya, followersnya di Instagram 9 juta misalnya begitu ya. Kemudian yang lain juga begitu. Saya juga buntutnya sama juta meskipun tidak sebanyak itu gitu ya. Itu proses yang kemudian terjadi ya hari-hari ini. Jadi ibu-ibu yang anaknya dilamar sekarang sudah bukan cuma tanya berapa pendapatan kerja di perusahaan mana ya, tapi ada pertanyaan tambahan dari ibu-ibu itu. Nah, calon mantu nanti bisa nggak pada saat sehabis akad nikah bacain surah Ar-Rahman dari hafalan. Oh, itu ngetren gitu ya, hal yang semacam itu. Jadi kalau saya lihat ada sesuatu yang patut kita syukuri dalam gaya hidup yang muncul kekinian. Gaya hidup halal, ya kesadaran untuk mengkonsumsi produk-produk halal juga semakin bagus. Kita lihat acara-acara pop culture Islami dalam tanda kutip seperti Hijrah Fest, ya, Muslim United, ya, membludak didatangi oleh generasi muda dari berbagai kalangan. Kita melihat gejala ya sebelum pandemi tentu saja masjid-masjid perkantoran, sholat duhur, sholat asar itu bisa bukan cuma satu kali sholat karena tempat yang terbatas, beludak sehingga harus 2 kali shift, 3 kali shift. Demikian pula ya kajian-kajian berbagai majelis ilmu, majelis taklim begitu ramai dihadiri oleh generasi muda. Kajian-kajian tematik, kajian-kajian dengan tema-tema menjadi pribadi yang lebih baik ya. Itu betul-betul banyak dinikmati oleh anak muda. Para asatid yang spektrumnya sangat lebar, berbeda-beda gaya dalam menyampaikan tausiah-tausiahnya, dalam menyampaikan ilmu. Ini juga menjadi pilihan-pilihan yang ada segmennya masing-masing. Jika kita melihat generasi-generasi hijrah ini, ya sesuai dengan muyul atau kecenderungan mereka, ada yang dari proses hijrahnya itu inqilabi, revolusioner ya, dari sekian menjadi sekian ya.
Kalau berubah itu 180 derajat. Tentu ini juga ada wadahnya tersendiri. Ada juga yang tadarruj, yang berproses, yang sedikit demi sedikit, ya, yang dari ngaji gaul sampai lama-lama menjadi ngaji yang lebih serius, makin serius, makin serius. Itu juga ada. Jadi ini bagi saya sesuatu yang patut disyukuri melihat perkembangan-perkembangan semacam ini, ya, sampai ya, kita nanti insya Allah ya bisa menjadikannya sebagai satu gejala yang merambah seluruh kalangan masyarakat Indonesia untuk semangat menjadi pribadi yang lebih baik. Gerakan-gerakan hijrah seperti pemuda hijrah ya timbul secara bottom up. Kalau dulu ormas ya itu berkegiatan syiar Islam itu top down. Ada program dari pusat, diteruskan oleh program wilayah, program daerah, menyelenggarakan kajian, menyelenggarakan tabligh akbar, menyelenggarakan peringatan Hari Besar Islam, misalnya. Tapi sekarang bottom up. Semua tumbuh dari komunitas-komunitas kecil, mereka bergabung, lalu kemudian mereka menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, dan akhirnya kemudian dari satu komunitas dengan komunitas lain membentuk jejaring. Dari jejaring itu mereka bisa mengadakan event yang lebih semarak, mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih luas syiarnya, yang kemudian akhirnya bahkan bisa bekerja sama satu sama lain. Ini ya satu gambaran yang sangat kita syukuri melihat tren generasi muda Islam ke depan. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, bagaimanapun kita berhadapan dengan tadi dunia yang cepat sekali berubah. Ujiannya mungkin salah satunya dalam bentuk pandemi COVID-19. Masjid-masjid yang semula ramai, ya mau tidak mau harus kemudian untuk sementara disunyikan karena dikhawatirkan akan menjadi klaster penyebaran virus. Kegiatan-kegiatan majelis taklim juga ya, harus direm betul-betul karena merupakan tempat berkumpulnya banyak orang yang sangat rawan untuk menjadi klaster penyebaran virus. Acara keagamaan berupa tabligh akbar, majelis taklim dan sebagainya ini barangkali termasuk yang akan dalam waktu yang agak lama harus direm karena dia merupakan satu bentuk kegiatan yang paling riskan untuk penyebaran virus COVID-19. Kemudian kita juga bisa melihat betapa cepatnya komunitas-komunitas kajian majelis taklim ini menyesuaikan diri dengan menyelenggarakan Zoom, dengan menyelenggarakan webinar, dengan menyelenggarakan kajian-kajian online, dengan menyelenggarakan ya live di Instagram, live di Facebook, live di YouTube, ya. Kemudian konten-konten dari para content maker ya, content maker yang kemudian punya vlog, yang punya channel YouTube juga semakin kreatif dalam mensyiarkan berbagai nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu tidak dipungkiri ada yang offset ya, ada yang kemudian berlebihan, ada yang agak berisiko juga di dalam mereka membahas sisi-sisi keislaman, terutama pada medan-medan yang belum mereka kuasai atau sensitivitas terhadap latar belakang narasumber yang kadang-kadang tentu ini sangat terkait dengan frame atau metode berpikir yang kemudian akan ditonjolkan oleh sang narasumber dalam mengupas satu persoalan. Jadi bagaimanapun juga nantinya akan terseleksi, ya, alamiah bahwa yang menarik dan berbobot itu pasti akan menjadi satu hal yang bertahan lama, tuh, yang asal ramai, yang asal lucu, yang asal heboh, ya, bombastis, tentu ya memang menarik, tetapi hanya beberapa saat, tidak akan bertahan lama. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini perkembangan ya secara alam Islami yang kita lihat di negeri kita tercinta, Indonesia. Nah, secara umum kita menghadapi tantangan-tantangan baru, ya, generasi baru yang berbeda dengan apa yang bisa kita hadapi di generasi sebelumnya. Kita perhatikan misalnya bahwa pendidikan formal secara umum semakin tidak relevan. Ya. Teman-teman bisa melihat gejalanya di tahun
60-an, 70-an itu lulus SD itu sudah keren banget. Tahun 70-an, 80-an, lulus SMP itu sudah keren banget. Tahun 90-an ya, lulus SMA itu sudah keren banget. Tapi tahun 2000 ya Anda tidak keren kalau tidak kuliah. Tahun 2005 bahkan yang sarjana, S1 dan pengangguran itu mencapai 700.000 orang pada tahun-tahun itu. Semakin ke sini tuntutan terhadap ijazah semakin tinggi. Untuk menjadi seorang kepala sekolah di Jogja, itu rata-rata kepala sekolah di Jogja itu gelarnya dokter. Ya. Untuk menjadi pengajar yang dianggap capable itu S2. Dan S2-nya pun harus linear. Gitu ya. Jadi secara gelar kependidikan formal ada sesuatu yang semakin tidak relevan di situ. Demikian pula skill. Skill, dulu ada skill mengoperasikan program komputer ya. Tahun 99 katakanlah begitu, itu yang namanya bisa mengoperasikan komputer berbasis DOS itu istimewa. Masuk Windows ya. Windows System, kemudian juga yang ini lebih sederhana, makin banyak yang bisa. Kalau DOS itu betul-betul ribet rumit karena pakai .comment gitu ya, pakai WordStar, pakai program-program yang ya, sangat rumit pemakaiannya. Makin lama interface antara alat dengan manusia semakin dipermudah, semakin simple, disederhanakan sedemikian rupa sehingga makin lama makin orang itu akrab dengan gadget, terhubung dengan gadget. Generasi adik-adik kita yang sekarang masih kecil itu bahkan adalah digital native. Mereka penduduk asli dunia digital. Kalau generasi bapak kita, ibu kita itu digital imigran. Imigran ke dunia digital. Karena mereka dilahirkan di dunia analog dahulu. Zaman dulu belum ada perangkat-perangkat digital seperti sekarang. Makanya kalau bapak ibu kita beli alat elektronik, beli handphone katakanlah gitu ya, itu yang pertama kali dibuka buku petunjuk. Ciri khas generasi tua, generasi analog itu masih ya buka buku petunjuk dulu kalau mau mengoperasikan sesuatu. Tapi coba adik-adik kita lahir ceprot, habis itu sudah bisa pegang gadget kok, nggak perlu baca buku panduan, buku petunjuk penggunaan, dia langsung pencet, acak, nanti lama-lama dia ketemu polanya, oh kalau melakukan ini, ini langsung bisa gitu ya. Sebuah perubahan yang luar biasa di dunia gadget gitu ya. Dari dahulu skill menjadi sesuatu yang mahal, sekarang semua orang bisa mengoperasikan berbagai gadget gitu ya. Ya, software sudah disediakan, aplikasi-aplikasi tinggal pakai gitu ya. Yang penting kita punya input datanya, masukkan ke aplikasi, keluar hasilnya mau seperti apapun. Begitu banyak aplikasi yang sangat memudahkan kita. Ya, ini yang kita lihat sekarang. Jadi skill juga menjadi tidak relevan. Bahkan pekerjaan dengan prestis tinggi itu semakin lama juga semakin kehilangan value-nya. Coba generasi bapak-bapak kita jadi dokter tahun 80-an, 90-an ya, itu jaminan kaya. Dokter pada tahun-tahun itu dokter itu pasti kaya gitu ya. Tapi sekarang pendidikannya lama ya, 4 tahun kuliah, 2 tahun koas, 1 tahun internship gitu. Masih kemudian dokter umum itu sangat-sangat minim lahan untuk kemudian mendapatkan jalan pendapatan gitu ya, sehingga dia harus naik ke program profesi. Ada yang 2 tahun sampai 4 tahun dia mengikuti program profesi. Habis itu setelah menjadi dokter spesialis pun ya dia harus disetujui oleh kolegium untuk berpraktek di suatu wilayah gitu ya. Kemudian habis itu pun dia harus mengikuti ujian kompetensi ya. Kemudian bagaimana dia terhubung dengan sistem jaminan kesehatan nasional misalnya, tetapi ternyata ada masalah di sana sini, banyak tunjangan yang belum diberikan dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara yang akan sangat rumit bagi seorang dokter. Belum lagi tantangan kompetisi global di mana tenaga-tenaga medis dari berbagai wilayah bisa
masuk ke negara kita sekarang ini. Berbagai negara bisa masuk ke negara kita. Belum lagi tantangan teknologinya. Semakin lama, semakin disempitkan peran manusianya. Ya, kalau dulu memeriksa penyakit dari A sampai Z dilakukan oleh dokter, sekarang semuanya dilakukan oleh alat. Ya. Dokter itu sekedar ada yang operator, ada yang interpreter terhadap apa yang dihasilkan oleh alat. Ya, semuanya ada bahkan holistik, ya, ada pemantauan kesehatan holistik, sebuah alat pemindai yang bisa men-scan seluruh tubuh kita untuk mengenali di mana ada gangguan hormonal, gangguan metabolisme, gangguan organ, semuanya bisa didata dan kemudian bahkan langsung bisa dipencet tombol kedua untuk mengeluarkan rekomendasi treatment, apa yang harus dikonsumsi, bagaimana dietnya, olahraga untuk dilakukan, ya. Itu bisa sebegitu mudahnya. Jadi apa yang dulu jaya, ya, profesi-profesi yang dulu ada, bahkan sekarang menghilang. Saat saya kecil, penjaga pintu tol itu jadi bahan iklan yang sangat populer. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi penjaga pintu tol karena semuanya tap, ya, tinggal sentuhkan kartu, selesai. Dalam jangka waktu ke depan akan semakin banyak lagi pekerjaan yang menghilang, ya, karena perkembangan teknologi, robotisasi di berbagai bidang, ya, pekerja-pekerja harian, buruh-buruh yang mengerjakan tugas-tugas yang rutin, lama-kelamaan akan digantikan oleh mesin-mesin dan digantikan oleh robot-robot, dan ini sebuah keniscayaan yang terjadi. Apalagi selain robotisasi, makin lama makin ke arah Internet of Things, segala sesuatu teroperasikan melalui jaringan internet global. Itu yang akan terlihat di masa yang akan datang. Perilaku orang di dalam melakukan berbagai aktivitas juga berubah, ya, di mana ada perusahaan-perusahaan yang kemudian mengubah aturan main dari berbagai jenis usaha. Sekarang ini perusahaan yang berjualan buku, toko buku terbesar di dunia itu tidak punya kios. Toko buku terbesar di dunia dan bahkan yang pemiliknya sekarang termasuk 3 besar orang terkaya di dunia, bahkan kemarin konon sudah nomor 1, Amazon.com, itu toko buku yang tidak punya kios, tidak punya lapak. Perusahaan taksi terbesar di dunia hari ini tidak punya mobil, yang punya mobil drivernya masing-masing. Ya, jadi dunia begitu luar biasa berubah. Jaringan hotel terbesar di dunia bahkan tidak memiliki gedung-gedungnya. Mereka hanya memiliki aplikasinya, aplikasi, ya, sistem yang kemudian mensupport operasional dari penginapan-penginapan tersebut di seluruh dunia. Kita juga berubah dalam berbelanja, ya, peralihan dari real market menuju ke digital market itu semakin deras. Ya, belanja online menjadi sesuatu yang semakin jamak, apalagi dipicu oleh kondisi pandemi COVID-19. Makanya sampai ada yang berteori konspirasi, ya, bahwa wabah ini diciptakan oleh para digital marketer sehingga masyarakat semakin beralih ke pasar digital, bukan lagi ke pasar real. Ini terlihat sekali ada sesuatu yang berubah di dalam belanja kita. Demikian pula berubah di dalam gaya hidup kita. Berubah di anak-anak muda kita milenials yang kemarin sebelum pandemi, ya, mereka menghabiskan uangnya untuk experience. Lebih kepada experience, bukan untuk aset, gitu, ya. Sehingga harga aset tetap melambung tinggi dan tidak terjangkau bagi millennials. Maka mereka menghibur dirinya dengan jalan-jalan, dengan traveling, dengan mengunjungi tempat ini dan tempat itu. Ya. Sementara nanti ya tetap aja kalau soal rumah tinggal kontrak, gitu, ya, dan lain sebagainya. Ini kenyataan-kenyataan yang kita hadapi dan semakin menyadarkan kita betapa cepatnya dunia berubah. Ngopi
Dulu ngopi itu karena ngantuk, biar nggak ngantuk maka minum kopi. Tapi sekarang di Jogja itu ada sekitar 1.500 coffee shop. Bahkan data terakhir dengan yang kecil-kecil mungkin ada 2.100 coffee shop, ya, kafe dan warung kopi di Jogja ini. Apakah orang Jogja ngantuan? Bukan. Tapi karena memang konsep untuk ngopi sekarang bukan lagi sekedar kopinya, tapi gaya hidup. Jadi bekerja di sebuah coworking space, di sebuah kafe itu dengan latte art di sisi apa namanya Mac, ya, perangkat gadget yang bertanda apel tergigit. Kemudian kita difoto di situ itu lebih keren daripada foto di meja kantor yang ada tulisannya direktur utama. Lebih Instagramable, lebih bisa kemudian ditampilkan karena media sosial pun mengubah cara kita memandang sesuatu. Dulu yang namanya orang makan itu kan tidak dipamer-pamerkan. Kadang-kadang makan sembunyi-sembunyi karena tidak ingin berbagi. Tapi sekarang meskipun tetap tidak berbagi, makan itu untuk dipamerkan, diperlihatkan. Ya, konsepnya dulu restoran-restoran gerai dari barat seperti KFC, McDonald's, yang makan itu to see and to be seen, ya. Makan itu ngeliatin orang lewat sambil diliatin sama orang yang lewat. Ya, berpindah ke dunia digital dengan posting-postingan kita. Sampai hal-hal yang paling private seperti mandi saja bisa diposting. Dulu kita mandi itu sembunyi, sekarang mandi itu diposting. Atau dulu ketika Twitter lebih dominan, mandi juga diposting dalam bentuk kata-kata, mau mandi nih, gitu ya. Nah, sekarang malah dengan Instagram difoto, ya, posisi lagi di kamar mandi ketutupan, busa di bathtub, gitu ya. Subhanallah. Jadi ini ada perubahan-perubahan besar ya terkait dengan hal tersebut. Tapi teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, saya selalu menekankan kepada generasi muda muslim, tidak perlu khawatir dengan semua perubahan tersebut selama kita berpegang dengan nilai-nilai yang tetap tidak pernah berubah sepanjang zaman. Nilai-nilai yang akan semakin mahal ya di tengah perubahan zaman. Kalau yang namanya pendidikan makin tidak relevan, ijazah makin tidak relevan, skill makin tidak relevan, pekerjaan-pekerjaan tertentu makin tidak relevan. Tetapi sampai akhir zaman yang namanya nilai-nilai integritas, akhlak mulia, ya, budi pekerti yang luhur, sifat-sifat dan perilaku terpuji, ya, itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kata peribahasa Arab, semua hal menjadi murah ketika bertambah banyak. Jadi semua hal menjadi murah ketika bertambah banyak. Kecuali adab, kecuali tata krama. Kecuali adab, karena adab itu meskipun banyak, harganya pasti akan tetap tinggi, harganya pasti akan tetap mahal. Gitu ya. Jadi ya, kita menyongsong masa depan itu dengan memperkuat integritas kita sebagai seorang mukmin. Dan itulah dari perilaku iman di dalam diri kita. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-24 dan 25, alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang iman yang baik, kalimatut thayyibah, tentang kalimat yang baik atau iman yang baik. Perumpamaannya itu adalah kasyajaratin thayyibah, seperti sebuah pohon yang baik. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Pohon yang baik itu cirinya yang pertama, akarnya teguh menghunjam ke kedalaman bumi. Dan cabang-cabangnya menggapai langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia akan memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya Jalla Jalaluhu. Jadi
Ini yang harus kita pegang selalu untuk menjadi insan yang beriman, yaitu yang berakar, tumbuh, mekar, dan berbuah senantiasa. Ini adalah hal yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, tidak akan usang oleh zaman. Jadi kita mau menghadapi zaman apapun juga, dengan keimanan yang seperti pohon yang baik ini, asluha thabit, akarnya kokoh menghujam, akidahnya teguh, akidahnya kokoh, ya. Wa far'uha fis sama, dan dia beribadah kepada Allah seperti pohon cabang-cabangnya menggapai langit. Seperti itu pula ketika seorang mukmin beribadah, cabang-cabangnya menggapai langit, membuat dia sampai terkenal di langit, lebih terkenal di langit daripada di bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menggapai langit, membuat dia lebih dirindukan oleh langit daripada oleh bumi. Terkenal, masyhur, ya, di kalangan para malaikat karena ibadah-ibadahnya. Tapi kemudian Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menunjukkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pohon yang baik itu bukan sekedar akar yang teguh dan cabang-cabang yang menjulang sampai ke langit. Tetapi dia harus sampai pada tahap memberi manfaat. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha, memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pohon yang berakar dengan kokoh, yang tumbuh menjulang sampai menggapai langit dan memberikan buahnya. Bahkan menurut fi dhilalil Quran, Syed Qutb mengatakan Allah menggunakan kata ukul bukan samarat. Karena kalau samarat melempar buah kena di muka juga masih bisa disebut memberikan buah. Tapi kalau ukul maka dia memilihkan buah terbaik yang harum aromanya, yang lembut teksturnya, yang manis rasanya, dikupas dengan baik, ya, dengan bersih, dipotong iris-iris kecil sesuai ukuran suapan, ditusuk dengan garpu, disuapkan sambil tersenyum. Itu baru namanya tu'ti ukulaha. Seorang mukmin, ya, bukan hanya memberi manfaat, tetapi dia memberi sentuhan keindahan dalam manfaat yang ditebarkan. Memberi sentuhan keindahan dalam manfaat yang ditebarkannya tadi. Itu tidak lain tidak bukan, ya, berhulu dari iman yang kokoh di dalam dada, tauhid yang murni, yang kemudian melahirkan ibadah. Ibadah yang senantiasa dia dawamkan, ya, dibuat continue, diperbaiki, ya, niatnya diikhlaskan, ya, pelaksanaannya dicarikan tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seterusnya sampai kemudian dia bisa memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Rabb-nya. Jadi secara pribadi, mari masing-masing kita, ya, untuk menghadapi kondisi global yang luar biasa, perubahan yang sangat cepat ini, tidak lain tidak bukan adalah dengan cara memperkuat keimanan dalam konsep yang benar. Yang asluha tsabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Yang memberikan buahnya setiap musim dengan izin Allah. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi kondisi global, kita kembali kepada ayat walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi jadilah kalian orang-orang rabbaniyin, orang-orang yang senantiasa, ya, mempelajari Alkitab dan mengajarkannya. Orang-orang yang rabbani ini menurut tafsir, yang pertama alim, yang kedua faqih, yang ketiga basirum bisiyasah, yang keempat basirum bitadbir, dan yang kelima al-qaim bi syu'un ra'yah liyuslihu amra dinihim wa dunyahum. Jadi kualifikasi yang harus terus kita miliki adalah menjadi orang yang rabbani. Jadi menjadi mukmin, kemudian menjadi mukmin yang rabbani. Apa itu rabbani? Satu alim, memiliki ilmu yang mendalam, gitu ya. Jadi kalau memiliki ilmu itu, ya betul-betul kita harus menekuni satu bidang yang kita memiliki ketertarikan dan kecenderungan padanya untuk kita sampai pada level itqan dan ihsan. Mungkin, ya, ahli dan profesional di bidang tersebut, dan ihsan bahkan memberikan added value, ya, memberikan nilai tambah kepada apa yang kita gali, kita kerjakan itu supaya dia bisa menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat.
Jadi pilih satu bidang ilmu, ya, kuasai dengan sebaik-baiknya. Cari masternya, cari ahlinya, pelajar dari mereka. Ya, ini satu spesialisasi yang kemudian kita harus pegang. Punya ilmu, alim. Yang kedua faqih. Faqih itu artinya mampu menerjemahkan ilmunya untuk menjawab persoalan di tengah masyarakat. Gitu ya. Jadi dia mampu menerjemahkan ilmunya untuk menjadi solusi bagi persoalan-persoalan masyarakat. Ini yang kadang sulit, ya. Faqih ini berarti harus berwawasan luas. Jadi kalau alim spesialis, faqih berwawasan luas. Karena dengan wawasan luas itu memungkinkan dia untuk bersinergi dengan pihak lain, menghadirkan solusi bagi persoalan-persoalan tertentu. Saya suka mengambil contoh tentang Dr. Gamal Albin Said di Malang. Bagaimana Dr. Gamal melihat ada dua persoalan penting di lingkungannya. Yang pertama adalah persoalan sampah. Betapa semakin banyak sampah menjadi hal yang tidak terurus dengan baik, sampah menjadi pengganggu, ya, sampah menjadi penyebab musibah, bencana alam seperti banjir. Dan produksi sampah itu terus meningkat. Tidak ada ceritanya di sebuah kota produksi sampahnya menurun. Selalu bertambah, selalu meningkat. Ini persoalan pertama. Persoalan kedua adalah akses terhadap layanan kesehatan yang sangat terbatas untuk rakyat miskin. Jadi mereka hanya bisa ke puskesmas, antrinya panjang, ya layanannya basic, mereka tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, kalaupun ada rumah sakit mahal dan dokter-dokter berpraktek juga mahal, ya. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh rakyat miskin yang memerlukan akses pelayanan kesehatan sementara mereka tidak memiliki biaya? Maka Dr. Gamal merilis satu program untuk menjawab kedua persoalan itu sekaligus. Inilah yang disebut sebagai faqih. Dia alim, dia seorang spesialis dalam soal kedokteran. Tapi dia juga faqih, dia bisa untuk menjawab dua persoalan sekaligus dengan satu langkah, yaitu membentuk asuransi kesehatan berbasis sampah. Jadi teman-teman fakir miskin bisa mengumpulkan sampah, memilahnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh bank sampah, ya, bank asuransi sampah ini, sehingga kemudian dia bisa menyetor. Setorannya terhadap sampah ini dihitung sebagai asuransi, premi pembayaran premi asuransi untuk kesehatan, layanan kesehatan yang akan dia terima. Dua persoalan sekaligus terjawab, persoalan sampah dan persoalan akses terhadap layanan kesehatan. Jadi ini alim dan faqih, ya. Kita harus bisa menghubungkan antara ilmu pengetahuan yang kita pelajari dengan solusi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap kondisi-kondisi mereka sekarang. Kemudian yang ketiga itu adalah basirum bisiyasah. Ini menarik sekali tafsirnya Imam At-Tabari ini, ya, terhadap kata Rabbani. Jadi yang pertama alim, berilmu, spesialis. Yang kedua faqih, berwawasan luas, ya, memahami konteks dan kemudian bisa mengaplikasikan ilmu untuk menjawab persoalan masyarakat. Yang ketiga itu basirum bisiyasah, melek politik. Kalau kita mau survive ke masa depan, ya salah satunya harus melek politik. Memahami hakikat politik, bukan dalam makna politik praktis yang kotor, tapi bagaimana kemudian kita tahu bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan politik. Saya ingat bagaimana pertanian dan penghasil minyak kelapa di daerah Kulon Progo pada tahun 1970-an itu hancur. Kenapa? Karena ada kebijakan sosialisasi bahwa minyak goreng yang terbuat dari minyak kelapa tidak sehat. Kenapa sampai ada himbauan, kampanye, ya, kebijakan dari kementerian sampai kemudian dipromosikan lewat pejabat-pejabat desa, Dharma Wanita, PKK, macam-macam bahwa minyak kelapa tidak sehat. Ternyata karena, ya, di Indonesia sedang terjadi investasi sawit besar-besaran. Jadi ada kong kali kong antara pengusaha dan penguasa di mana mereka siap memproduksi minyak sawit, maka ya, secara tradisional orang Jawa yang banyak menggunakan minyak klentik alias minyak kelapa ini harus diubah konsumsinya menjadi minyak kelapa sawit. Mereka harus diyakinkan bahwa minyak kelapa sawit lebih
sehat. Di belakang hari kan kita baru tahu minyak kelapa itu jauh lebih sehat, apalagi yang virgin coconut oil jauh lebih sehat dibandingkan minyak sawit, apalagi minyak sawit dari multikultur sawit yang sangat merusak lingkungan, yang menyingkirkan hutan-hutan kita sampai ke batas yang sangat menyedihkan di berbagai pulau. Ini ya, karena kita tidak melek politik. Basirum bisiasa, harus melek politik. Yang berikutnya basirum bitadbir, harus melek manajemen, bisa mengatur segala sumber dayanya untuk menjadi hasil yang sebesar-besar. Ya. Melek manajemen, memanage sumber daya yang ada padanya sehingga impact-nya besar. Kita punya sumber daya media sosial, kita punya sumber daya produksi, kita punya sumber daya influencer, kita punya sumber daya, dan lain sebagainya. Bagaimana memanage itu semua untuk menghasilkan impact atau dampak yang semakin luas, semakin besar, ini menjadi satu hal yang akan sangat menarik. Kemudian yang terakhir adalah al-qa'im bi syu'unir ra'yah li yuslihu amra dinihim wa dunyahum. Tetap kita harus untuk bergerak ya mengurus urusan-urusan kemaslahatan dunia dan agama dari masyarakat di sekitar kita. Jadi ada take action di situ. Ya, ada langkah nyata yang ditempuh ya, meskipun dia dari kalangan intelektual untuk kemudian terjun ke tengah masyarakat ya, mengadvokasi, ya, memberikan penyuluhan, memberikan berbagai pencerahan kepada masyarakat terkait isu-isu penting yang sedang berkembang. Ini yang dapat kita sampaikan rekan-rekan sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya menjadilah mukmin dan rabbani untuk menyongsong masa depan dan kondisi yang luar biasa ini, perubahannya sangat cepat. Mukmin berarti yang teguh akidahnya, yang tinggi ibadahnya, yang bermanfaat akhlaknya. Sementara menjadi rabbani berarti dia berilmu, berspesialisasi yang kuat di bidangnya, dia berwawasan luas, faqih, yaitu mampu mengkontekstualisasikan ilmunya untuk menjawab persoalan masyarakat, kemudian dia melek politik, dia melek manajemen, dan dia take action untuk bergerak membenahi keadaan masyarakat, baik urusan dunia maupun urusan agama mereka. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali tadi materi dari Ustaz Salim ya, bahwa untuk bisa istilahnya nggak cuma beradaptasi tapi juga berkontribusi juga kita ketika berada di zaman yang modern ini, yaitu dengan menjadi tidak hanya menjadi mukmin tapi juga menjadi robbani, mana kita supaya tidak cuma mengikuti arus saja, juga harus melek terhadap ilmu, terhadap politik, serta manajemen, dan mengambil action atau mengambil aksi dari apa yang kita miliki tersebut. Luar biasa sekali. Baik, mungkin kita bisa langsung lanjut saja ya, mungkin ke sesi tanya jawab, Ustaz. Baik. Ini kalau tidak salah ini panitia sudah memilih beberapa penanya terpilih. Yang pertama adalah Ananda Amelia, mungkin bisa open mic dan open camera untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Assalamualaikum. Atas nama Ananda Amelia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nanda Melia dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi gini Ustadz, saya kan seorang perempuan, saya muslimah. Tapi saya ini kuliahnya, saya ambil di tempat dan jurusan yang di situ tuh banyak banget, mayoritas itu laki-laki. Nah, orang tua saya itu sudah sering kayak kasih solusi keluar aja, pindah di tempat yang lebih banyak perempuannya dan lain-lain gitu. Padahal saya tuh mikir minat dan bakat saya di sini dan saya punya impian di sini gitu. Boleh cerita apa bidangnya? Itu kelistrikan. Oh iya. Gitu. Nah, menurut Ustadz apa yang seharusnya saya lakukan? Apa langkah yang seharusnya saya ambil? Lalu saat itu Ustadz,
saya ini kan orangnya suka berorganisasi. Nah, sedangkan di tempat saya itu kan mayoritas laki-laki, sehingga kalau dalam suatu organisasi biasanya perempuan itu hanya cuma 1 atau 2. Seperti itu. Apakah boleh kita ini ikut OKM ataupun organisasi itu? Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, agama Islam itu luar biasa di dalam mengangkat harkat perempuan ke tempatnya yang semestinya. Sampai ada seorang doktor dari Al-Azhar Syarif yang menulis disertasi judulnya Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah. Ya, pembebasan perempuan di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang pada hakikatnya betul-betul Islam membawakan satu pembebasan yang tidak melawan fitrah, tidak melawan kodrat dan tabiat, tetapi betul-betul signifikan nilainya bagi kaum wanita di berbagai peradaban, dibandingkan berbagai peradaban yang saat itu begitu luar biasa memandang rendah dan meminggirkan peran kaum perempuan. Maka dalam Islam kita mengenal orang-orang dengan kiprah di bidangnya yang luar biasa. Wanita-wanita yang bahkan tidak ditandingi, tak bisa ditandingi oleh sebagian besar lelaki. Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang businessman internasional, ya. Siapa zaman sekarang yang bisa seperti Khadijah? Seorang ibunda kita Aisyah yang menghafal 40.000 bait syair, ya. Selain tentu menghafal seluruh Al-Quran dan banyak sekali hadis dari Nabi SAW untuk beliau riwayatkan. 40.000 bait syair. Dan mengenal sejarah Arab, mengenal turas-turasnya, mengenal kabilah-kabilahnya, mengenal berbagai hubungan satu sama lain di antara suku-suku tersebut. Aisyah, cendekiawan yang luar biasa. Orator yang sangat ulung. Ya. Kemudian kita bisa melihat pada diri Sayyidah Hafsah, ya, belajar ilmu kedokteran dalam waktu yang sangat singkat dan menjadi seorang yang sangat mumpuni di bidangnya. Asyifa binti Abdillah Al-Adawiyah, ya, sepupu dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga seorang yang sangat mumpuni dalam ilmu tib atau ilmu kedokteran. Tapi bahkan itu tidak menghalangi beliau, Asyifa binti Abdillah, untuk diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai, sekarang namanya, Menteri Perdagangan. Beliau bertugas mengawasi, ya, pasar yang membentang di seluruh kekhalifahan Islam saat itu, yang kalau dikonversi sekarang, negara yang diperintah oleh Sayyidina Umar itu meliputi 28 negara. Membentang dari Aljazair di barat sampai Pakistan di timur. Dari Azerbaijan di utara sampai Yaman di selatan. Itu 28 negara, bayangkan, ya. Dan itu menteri perdagangannya seorang perempuan, namanya Asyifa binti Abdillah Al-Adawiyah. Peran-peran berikutnya dalam sejarah kita melihat, ya, luar biasa, ya. Ada orang-orang seperti Fatimah Al-Fihriyah yang mendirikan universitas pertama di dunia di Kairouan. Kemudian ada Maryam Al-Astrolabi, penemu astrolab, ya, kontemporer yang sangat membantu navigasi dan pemetaan langit, gitu. Kemudian di timur kita mengenal Laksamana Kemalahayati yang membunuh, ya, dalam satu perang tanding Cornelis de Houtman, pemimpin armada Belanda pertama yang mendarat di Nusantara. Kita juga mengenal Ratu Kalinyamat, ya, yang oleh Portugis di Malaka dijuluki Mawar Laut Utara. Dan keberaniannya luar biasa sampai mengirimkan 2 kali armada penyerbuan kepada Portugis di Malaka yang masing-masing berkekuatan 150 dan 200 kapal perang. Jadi muslimah-muslimah yang luar biasa ini dari berbagai zaman kita mengenal kiprah mereka di berbagai bidang yang tidak bisa disepelekan. Ya.
Jadi kalau ukhti merasa ini adalah passion yang sangat kuat, kecenderungan yang sangat kuat untuk menekuni dunia kelistrikan misalnya. Yang terpenting selama kita menjaga adab-adab pergaulan, ya, menjaga aturan-aturan syariat di dalam berinteraksi, tidak ada masalah. Tetap kuatkan tekad untuk berada di situ, ya, dan berjuanglah untuk menjadikan ilmu yang dicintai ini kelak bisa menjadi kontribusi yang besar bagi umat. Ya. Di Indonesia masalah kelistrikan itu masalah yang substansial. Ya. Kita masih menghadapi krisis, sangat kemungkinan krisis energi di masa yang akan datang. Jenengan dengan belajar di situ, ya, niatkan untuk kelak mengabdikan ilmu untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Sumber energi seperti apa? Secara alternatif, kita sangat kaya, tetapi nilai keekonomian yang belum masuk, atau bahkan mungkin karena para investor di dunia fosil fuel, ya, bahan bakar fosil masih belum terima kalau kemudian energi utama digantikan oleh energi yang jauh lebih bersih, ya, dan lebih murah, ya, maka ini akan menjadi, ya, tantangan tersendiri di masa yang akan datang. Demikian pula dalam berorganisasi, tidak ada masalah. Ya. Ibunda kita Aisyah bahkan pernah memimpin peperangan di sisi dua sahabat utama, Talha dan Zubair. Gitu. Kemudian Zainab binti Ali bin Abi Thalib pernah berorasi di Irak, ya, ketika keluarganya terbunuh dalam peristiwa Karbala. Kemudian kita mengenal sufi agung seperti Rabi'atul Adawiyah yang juga berinteraksi dengan para ulama-ulama pria dan bahkan mengalahkan mereka dalam berbagai hal. Gitu. Maka sekali lagi tidak ada halangan bagi muslimah untuk berkiprah di bidang apapun selama dia memenuhi adab-adabnya, ya, selama dia menjaga dirinya dari fitnah, selama dia menjaga ketentuan-ketentuan dalam berinteraksi. Tidak ada masalah. Terima kasih. Baik, seperti itu ya Ustaz. Oke, ini sebelumnya Ustaz, ini ada salam dari Bapak Hadi Subhan dari Direktorat Kemahasiswaan Universitas Erlangga. Selamat datang Ustaz Salim di kampus Unair. Barakallah. Di kolom chat. Baik, berikut tadi jawaban dari Ustaz Salim ya untuk Saudara Ananda Amelia. Semoga terpuaskan. Baik, kita menuju pertanyaan kedua. Ini dari Saudari Hanifah Bakti, maksudnya. Maaf. Apakah sudah hadir? Apakah sudah siap? Silakan on mic dan open kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustadz, apakah ada akulturasi budaya dengan budaya Islam saat ini? Terus apa pengaruhnya bagi generasi muda? Dan bagaimana caranya agar kita tidak terhasut ke dalam pengaruh buruknya tersebut? Dan bagaimana cara agar menjadi generasi muda yang tetap memegang teguh budaya Islam dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih Ustadz. Baik, ini pertanyaannya bisa jadi tema kajian tersendiri. Barakallahu fikum. Ya, memang salah satu anasir kehidupan yang akan sangat banyak bersentuhan kita adalah budi dan daya atau budaya dari kehidupan manusia. Interaksi antara manusia dengan alam, dengan manusia lain, dengan berbagai macam norma dan aturan akan menghasilkan satu wajah kebudayaan. Nah, bagaimana kita kemudian membangun identitas kebudayaan Islam di tengah globalisasi, di tengah tadi yang saya sebut dunia yang semakin borderless. Ya, sekarang ini kan kita followernya artis Korea itu lebih banyak yang orang Indonesia daripada yang orang Korea beneran. Sebagaimana juga misalnya pelantun selawat Muhammad Tariq dari Mesir gitu ya, kemudian
Mustafa Atif dari Mesir, itu followernya lebih banyak orang Indonesia daripada orang Mesir maupun orang Arab semua. Jadi kita borderless ya dalam soal kebudayaan ini. Ya, tinggal kita bagaimana kemudian punya kekuatan untuk membangun satu budaya dengan warna Islami. Kita sulit untuk mengatakan budaya Islam, tapi paling tidak budaya dengan warna Islami ini. Ya, sibghah Islamnya terasa. Nasyid-nasyid, ya, kemudian senandung, ya, berbagai tradisi yang baik. Ya. Ini bagian dari cara kita mengekspresikan kebudayaan yang Islami yang tidak meninggalkan nilai-nilai syiar di dalamnya, yang membawa manusia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak bisa menghalangi tentu anak-anak muda kita senang K-pop, ya, senang budaya pop Korea. Apakah kita bisa memberikan satu pemaknaan, ya? Itu yang menjadi tantangannya. Atau bisakah kita kemudian membangun narasi-narasi baru berdasarkan Islam yang bisa semenarik K-pop? Drama-drama Korea yang sangat menarik itu. Padahal sebenarnya kita punya sources, sumber-sumber tentang, ya, betapa juga sangat menariknya perihidup Nabi Muhammad SAW, perihidup sahabat-sahabat Nabi, perihidup dari para ulama salafus saleh yang luar biasa untuk diangkat ke dalam cerita-cerita yang juga menarik. Kita punya pahlawan-pahlawan nasional kita, ya, mujahid-mujahid agung kita untuk diangkat ke dalam cerita-cerita yang bisa kita nikmati. Itu justru bagi kita harus disikapi sebagai challenge, sebagai tantangan, ya. Saya misalnya menjawab salah satu tantangan itu ketika menulis novel Sang Pangeran dan Janisari terakhir. Ternyata menghadirkan Pangeran Diponegoro dalam kisah yang akrab dan nyaman untuk dibaca, itu bisa. Ini baru novel. Tentu nanti tantangannya bagaimana ke dalam bentuk media-media yang lain. Bagaimana bisa jadi komik, bagaimana bisa jadi film, bagaimana bisa jadi animasi, ya. Ini adalah tantangan-tantangan berikutnya. Nah, saya kira ini challenge atau tantangan bagi produktivitas kita sendiri sebagai generasi muda Islam untuk menjawab berbagai hal yang ada di luar sana. Apakah kita mampu, ya, menghadirkan Islam dalam narasi-narasi budaya yang pop, dalam narasi budaya yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ya, kemenangannya orang Korea itu, kita yang orang Indonesia merasa bahwa kejadiannya yang dialami orang Korea itu mencerminkan kejadian kita. Kan kuncinya di situ. Itulah kesuksesan sebuah karya sastra, sebuah karya sinema. Ketika orang merasa itu adalah cerminan dari apa yang mereka alami. Nah, kita tinggal menerjemahkan itu, ya. Sumber-sumber yang sangat besar dalam Islam, ya. Sumber-sumber yang sangat besar tentang kepahlawanan, ya, dari leluhur bangsa Indonesia misalnya ke dalam kisah-kisah. Ini PR-PR kita selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban untuk pertanyaan keduanya. Bagi semoga saudari Hanifah Bakti tadi bisa terpuaskan. Baik, ini adalah lagi pertanyaan ketiga dan mungkin juga pertanyaan terakhir untuk malam ini adalah dari saudari Aulia Puspita. Apakah sudah hadir? Apakah sudah ada? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Jadi seperti ini, Ustadz. Banyak dari kalangan masyarakat menganggap bahwa generasi muda adalah generasi yang perfeksionis, istilahnya seperti itu. Perfeksionis dalam hal apa? Dalam hal pemikiran, dalam hal kesehatan fisik, maupun tata bicara, tata bahasa, dan lain-lainnya. Dan ada juga sekarang tren yang sedang diikuti oleh beberapa generasi muda, yakni nikah muda. Nah, banyak dari generasi muda yang mengikuti tren tersebut untuk menunjukkan seberapa potensinya mereka, seberapa inginnya mereka dianggap oleh masyarakat dengan mengikuti tren tersebut. Nah, apakah dari Ustadz Salim tersendiri ada tanggapan khusus mengenai masalah tersebut? Juga bagaimana sih Ustadz cara yang terbaik gitu untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh generasi muda sekarang tanpa harus mengikuti tren-tren seperti itu. Kami tahu tren seperti itu ada dampak positifnya, tapi jika diikuti hanya karena keingintahuan ataupun hanya karena mengikuti tren jejak-jejaknya gitu kan juga akan ada dampak negatif yang dihasilkan dari tren tersebut. Terima kasih Ustadz. Baik.
segala yang sudah menjadi tren memang out of control ya. Segala sesuatu yang sudah menjadi tren itu biasanya sudah lepas dari konteks semula ketika dia digulirkan. Artinya memang hal-hal semacam itu sulit dihindari ketika orang mengikuti aksi dari orang-orang yang dianggap panutan, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya atau persiapan-persiapan sememadai dari apa yang diikuti. Nah, memang ini PR tersendiri tentu bagi kita di dalam menggulirkan tren-tren tertentu. Nah, tren hijrah, tren menikah muda untuk menghindari pacaran dan dampak-dampak negatifnya. Ini tentu ketika digulirkan pertama kali pasti ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi begitu tampil sebagai sebuah isu yang besar yang diikuti oleh banyak orang, tentu terjadi pergeseran-pergeseran dari syarat dan ketentuan berlakunya itu. Ya, jadi memang hal seperti ini tidak terhindarkan. Ya akhirnya kalau dia sudah menjadi sebuah tren, tugas kita hanya banyak mensosialisasikan catatan-catatan penting yang kritis dan terus menjadikannya jangan sampai menimbulkan madharat-madharat. Jadi ketika tren hijrah sudah sangat masif diikuti orang, kita harus kemudian memberikan penekanan tentang bahwa hijrah itu ada unsur tadhiyah, harus ada pengorbanannya. Bahwa hijrah itu tawakal, bersandarnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Bahwa hijrah itu ta'alum, harus terus belajar, nggak boleh berhenti. Bahwa hijrah itu tawadhu, ya, harus selalu rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri. Ini contoh bagaimana kemudian kita memberikan pagar-pagar penting kepada tren hijrah, gitu. Yang harus kita sosialisasikan terus-menerus kepada teman-teman yang sedang gandrung pada tren hijrah. Bagaimana tren menikah muda? Sama, kita harus kemudian memberikan kepada mereka satu pagar-pagar penting yang kita sosialisasikan. Ya, bahwa harus ada persiapan dan kesiapan. Bahwa yang namanya bersegera tidak sama dengan tergesa-gesa. Bahwasannya ya, ilmu itu harus didahulukan daripada sekedar amal. Bahwasanya ya, tanggung jawab itu dalam komitmen dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan adalah nilai yang sangat mendasar. Ini hal-hal penting yang mungkin senantiasa harus kita sosialisasikan untuk mengimbangi sebuah tren. Selalu harus seperti itu. Terima kasih. Insyaallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustaz, saudara Ali Puspita tadi. Baik teman-teman, alhamdulillah ini tidak terasa sudah kurang lebih 2 jam ya. 2 jam kita telah mengikuti acara Tabligh Akbar pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Salim dan sudah sangat luar biasa sekali dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya berikut ini Ustadz ada penyerahan istilahnya kenang-kenangan Ustadz secara simbolis oleh Ketua SDS 2020 kepada Ustadz Salim Abilat. Monggo. Baik Ustaz, jadi ini adalah salah satu kenang-kenangan dari kita Mosaik FP UNER di acara Islamic Days 2020 berupa sertifikat dan plakat yang insya Allah nantinya akan kita kirim ke kediaman Ustaz Salim.
Untuk teman-teman panitia bisa ditampilkan sertifikat dari kita. Jadi ini terima kasih pada Ustadz Salim Afilah atas kesediaannya menjadi pemateri kita pada Taufik Akbar Islamic Days 2020. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu dari saya sebagai ketua pelaksana dari Islamic Days 2020, mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Salim Afilah. Itu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih tadi buat Saudara Andi selaku Ketua Pelaksana Islamic Days 2020. Insya Allah nanti akan dikirim Ustaz kenang-kenangannya. Baik, welcome. Ya. Kalau nggak pandemi mungkin bisa saya yang mengirim Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz untuk waktunya. Kami sampaikan sekali lagi. Ya. Oh ya, mungkin sebelumnya apakah bisa kita ini gimana ya? Ustaz, apakah bisa memberi sedikit closing statement dari Ustaz sebelum nanti bisa meninggalkan Zoom conference untuk mungkin melanjutkan kegiatan Ustaz sendiri? Baik, rekan-rekan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan itu niscaya. Tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Maka kita pun harus mengubah diri kita, ya, paling tidak menjadi pribadi yang selalu lebih baik, bukan dibandingkan dengan orang lain, tetapi dibandingkan dengan diri kita kemarin. Kita hari ini harus lebih baik daripada kita kemarin, kita esok hari harus lebih baik daripada kita hari ini. Kalau prinsip ini terus kita pegang, maka insya Allah seperti apapun perubahan dunia, kita akan selalu survive, kita akan selalu insya Allah eksis, dan kita selalu akan bisa memberikan kontribusi dan mencapai prestasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin apakah panitia mau ada sesi foto terlebih dahulu? Ya. Silakan bagi panitia yang bertugas. Silakan. Apakah sudah siap? Nanti saya bantu berhitung. Oke teman-teman, mumpung sesi foto ini, silakan bisa sambil on cam biar kelihatan batang hidungnya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, bagaimana panitia? Lagi? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Sudah semua? Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin kami sekali lagi terima kasih Ustaz. Dan kami dari panitia serta saya sendiri sebagai moderator mempersilahkan Ustaz kalau ingin off-cam atau mungkin meninggalkan kegiatan, melanjutkan kegiatannya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, seperti yang saya janjikan pada awal acara tadi bahwa sebelum acara Tabligh Akbar ini ditutup, akan dibacakan nama-nama pemenang dari Lomba Poster Nasional Islamic Days 2020. Pembacaan pemenang akan dibacakan langsung oleh kawan saya, Andi Priyatama Ramadan, selaku Ketua ISD 2020. Kepada Saudara Andi, saya persilahkan kembali. Serta kepada panitia untuk mempersiapkan
tayangannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi mungkin ini ya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman peserta lomba poster Islamic Days 2020, yaitu pengumuman pemenang juara 1, 2, dan 3 dari lomba poster Islamic Days 2020. Mungkin teman-teman panitia bisa share screen tentang tayangan pengumuman juaranya. Dipersilakan. Oke, awarding lomba poster Islamic Days 2020. Juara 3, lomba poster Days 2020 jatuh kepada, mari kita lihat siapa. Fitriana Dwi dari MAN 1 Kota Malang dengan skor 494. Selamat kepada Fitriana Dwi. Nah, berikut adalah sertifikat kepada Fitriana Dwi, dan berikut juga nanti hadiahnya akan disampaikan oleh panitia. Selamat kepada Fitriana Dwi. Untuk teman-teman peserta jatuh pada, mari kita lihat siapa Lalu IDS dari Universitas Airlangga dengan skor 504. Selamat kepada Lalu IDS. Nah, berikut sertifikat kepada Lalu Adi sebagai juara 2 dalam lomba poster Islamic Days 2020. Itu dengan hadiahnya juga yang nantinya akan disampaikan oleh panitia. Ini adalah juara 1 lomba poster Days 2020 jatuh kepada, nah ini ya, ini yang kita tunggu, juara 1 dari lomba poster kita, bikin kita. Mari kita lihat siapa. Alia Afika dari MAN 2 Makassar dengan skor 518. Selamat kepada Alia Afika. Nah, berikut sertifikat kepada Alia Afika sebagai juara 1 dalam acara lomba poster Islamic Days 2020. Saya selaku Ketua Panitia Islamic Days dan mewakili teman-teman panitia mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba poster Islamic Days 2020. Semoga ini menjadi barokah buat teman-teman dan buat teman-teman yang lain yang belum mendapat kesempatan bisa berkontribusi di kompetisi lain dan di acara lain. Nah, mungkin ini adalah salah satu simbolis dari kita penyerahan dan pengumuman secara resmi lomba poster Islamic Days 2020. Kemudian saya sebagai ketua panitia juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pelaksanaan lomba poster Islamic Days 2020, dan sekali lagi mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba poster Islamic Days 2020. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan. Insya Allah luar biasa sekali. Selamat buat teman-teman, terutama untuk yang mendapat juara, untuk yang belum mendapat juara, semangat lagi, masih banyak
jalan yang lain. Dan jangan menyerah intinya. Oh iya, buat yang para juara tadi, silahkan menghubungi kontak person untuk pembagian hadiahnya ya. Bagi yang belum berkesempatan ya, jangan berkecil hati. Semoga usaha kalian dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, acara selanjutnya adalah penutup. Supaya lebih afdol sebagai suatu acara tabligh akbar, mari kita tutup acara tabligh akbar pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh saudara kami Raihan Hussein. Kepada Raihan Hussein, saya persilahkan. Monggo. Ya, baik. Mari kita sama-sama untuk tundukkan kepala dan bersama-sama kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah atas nikmat iman, Islam, dan sehat serta kesempatan sehingga kita semua dapat mengikuti rangkaian acara yang penuh berkah, penuh ilmu, dan penuh akan manfaat ini. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dan hidayah agar kami dapat selalu bertakwa kepadamu. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami dan teguhkanlah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Wadkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman, pembacaan doa tadi sekaligus menjadi tanda berakhirnya acara tabligh akbar Islamic Days 2020. Saya selaku moderator meminta maaf, mohon maaf apabila dalam memandu jalannya tabligh akbar terdapat banyak kekurangan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Yang berlebihan, yang salah itu dari saya sendiri, dan yang baik-baik adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara tabligh akbar Islamic Days 2020. Semoga amalan kita pada malam hari ini senantiasa dicatat pahala oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Cukup demikian tadi dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Islamic Days 2021. Waalaikumsalam.